Tempe, makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini terkenal dengan harga yang bersahabat dan mudah diolah menjadi berbagai sajian yang menggugah selera. Sore ini segmen Sehari Menjadi akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan tempe hingga mengolahnya menjadi sajian unik es krim tempe. Prosesnya juga pelan-pelan ya. Kalau salah-salah bisa kecium sama pisaunya. Makin pendek makin ngeri. Kalau mendengar kata Malang, yang pertama kali terlintas biasanya adalah aneka keripik buah. Salah satunya keripik buah apel. Tapi ternyata di kota yang juga berjuluk Paris Van East Java ini ada olahan keripik yang sudah dikenal luas di seantero Jawa Timur. Ini dia keripik tempe. Di kawasan Kampung Sanan dan sekitarnya ada ratusan produsen tempe yang telah eksis selama puluhan tahun. Bahkan kawasan Kampung Sanan telah lama tersohor sebagai kampung tempe di kawasan Malang Raya. Produksi tempe yang masif di sini mendorong para produsen tempe membuat aneka olahan lain untuk menarik minat pembeli, seperti brownies tempe dan es krim tempe. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Nah, hari ini saya tidak hanya akan belajar membuat tempe dan juga olahan yang lezat, keripik ya, tapi juga akan membuatnya menjadi salah satu sajian yang unik banget. Ada yang tahu apa? Yes! Es krim tempe. Sampai set topping-toppingnya juga pakai tempe, dalamnya pakai tempe. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Nanti saya akan spill rasanya. Udah mantap. Kacang kedelai menjadi bahan baku utama untuk membuat tempe. Pertama-tama, timbang kacang kedelai sesuai kebutuhan produksi. Kalau di tempat ini, untuk memudahkan prosesnya, perhitungannya sekali produksi 10 kilo. Tapi kalau yang mau bikin di atasnya atau di bawahnya, bisa dikondisikan. Selanjutnya, rendam kedelai setidaknya selama 24 jam. Kedelai yang telah didiamkan semalaman akan mengembang sekitar 2 kali lipat. Setelah itu, rebus selama 15 menit hingga air rebusan mengeluarkan buih. Lanjut, nyalakan penggilingan yang akan mempermudah proses pembersihan kedelai. Nah, biar kulitnya sama bijinya biar pecah. Ya, artinya ini kan ada gesekan. Jadi di dalam mesin itu ada gesekan. Setelah itu, gunakan cara ini untuk mempercepat proses pemisahan biji kedelai dengan kulit ari. Ingat, harus bersih ya, sebab kulit ari yang tidak terbuang sempurna dapat menghambat pertumbuhan jamur pada biji kedelai. Akibatnya, proses fermentasi tidak merata dan tempe yang dihasilkan pun tidak sempurna. Walau prosesnya relatif sederhana, butuh kesabaran untuk membuat tempe yang berkualitas. Lanjut, cuci bersih kedelai yang sudah selesai direndam untuk kedua kalinya. Setelah itu, masak kedelai selama beberapa jam. Ini dimasaknya? Sekarang 5 jam. 5 jam kurang lebih ya. 5 jam dan airnya harus banyak. Tadi saya dikasih masnya, kalau airnya nggak banyak nanti dia akan menyusut. Airnya terlalu banyak jadi asat, nanti jadinya gosong. Makanya airnya agak banyak, agak dalam nih. Nah, ini saya baru menyentuh si tempenya. Kalau masuk lagi, tempe sama air banyakan airnya. Selain membunuh bakteri dan mikroorganisme lain yang mungkin ada pada biji kedelai, proses ini akan mematangkan kedelai dan membuat bulir-bulir kedelai menjadi lebih lembut ketika dikonsumsi. Kalau sudah matang, dinginkan kedelai dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya diapain, Mas? Ditaruh sini. Oke, siap. Sambil menunggu kedelai mencapai suhu ruang, kita siapkan bahan-bahan untuk proses fermentasi ya. Kalau yang hitam ini apa, Pak Bos? Yang hitam ini apa ya? Yang hitam ini juga tempe yang sudah kena ragi. Nah, sehingga dia jamur kapangnya itu lebih lama gitu. Nah, ini juga adalah bibit jamur juga. Kalau yang serbuk itu juga ragi tempe juga. Tapi yang ragi yang memang biasa digunakan sehari-hari ya? Sehari-hari juga. Jadi kita mix supaya
struktur dari tempenya itu bisa kuat. Dan waktunya membiarkan ragi bekerja secara alami. Proses fermentasi tempe memerlukan ruangan gelap dengan kelembapan 70 hingga 80% serta suhu hangat untuk mendukung pertumbuhan jamur Rhizopus. Setelah 2 hari, kedelai sudah berubah menjadi tempe. Yuk kita buat tempe goreng terlebih dahulu. Ini sebetulnya penggunaan alat ini sangat amat praktis ya kalau dibandingkan dengan motong manual. Karena kalau motong manual kan pasti dia ada beda-beda tipis lah. Namanya manusia yang motong kan. Tapi kalau dengan mesin ini resikonya juga besar. Salah-salah bisa kecium sama pisaunya. Saya dari sini aja nih. Ingat, harus hati-hati ya. Benar ya? Oh, kurang. Oh, Waduh, agak deg-degan saya pemirsa. Oke, nah hasilnya nih kira-kira tipisnya seperti ini yang diharapkan. Ini akan dibikin keripik. Oke. Makin pendek makin ngeri. Walau sudah berupaya maksimal mungkin, ada saja bagian tempe yang tidak terpotong rata. Tapi tenang, masih bisa diolah kok. Nah, akhirnya kalau yang patah-patah gini kita keringkan, kita proses dalam oven, kita jadikan es krim tempe. Lanjut, siapkan adonan untuk menggoreng tempe. Oke, ini tadi saya dikasih tahu kalau untuk adonan tempe yang buat digoreng sebenarnya bebas, pakai yang instan juga bisa. Cuman di sini bikin sendiri, dipakai kemiri, bawang putih sama tepung apa nih? Tepung tapioka. Sama daun bawang. Hampir lupa saya tuh. Ada hijau-hijaunya daun bawang. Aduk tepung dan bahan lain dengan alat ini. Gimana? Gimana tuh? Wah, kalau bapak-bapak sepertinya sudah familiar ya. Nah, biar rata ngaduknya ini pakai tambahan ini mesin bor yang biasa kalau saya ngebor-ngebor gitu, dan itu dia lebih kuat, informasinya saya dapat kalau pakai ini tuh dia lebih awet, dan juga dia bisa dimodifkan jadi panjang begini tuh. Kalau pakai ember dia lebih mudah, saya dikasih tadi. Oke. Goreng tempe hingga berwarna kuning keemasan. Kalau mau mempercepat proses penggorengan, saya mendapat tips nih pemirsa. Goreng dahulu tempe sampai setengah matang, tiriskan, dan goreng kembali di wajan yang baru. Ngambilnya matang udah selesai. Setelah matang sempurna, tiriskan minyak sisa menggoreng dan angin-anginkan sebelum dikemas. Tempe crispy ini memiliki daya tahan yang relatif lama, sekitar 1-2 bulan bila disimpan di wadah kedap udara. Harga per kemasan dipatok mulai Rp9.000. Buat anak saya, dikirim ke Jakarta. Kenapa milih keripik tempe? Karena kesukaan anak saya. Kan anak saya tinggalnya di Jakarta. Lanjut, ini waktunya mengolah potongan-potongan tempe yang tidak berbentuk bulat sempurna menjadi es krim tempe. Pertama-tama, potong tempe dengan mesin pencacah. Kenapa nggak pakai blender misalkan atau dipotong manual satu-satu? Kelamaan. Kalau blender nanti terlalu halus. Oh, kalau blender terlalu halus, kalau potong manual? Kalau kelamaan. Kalau blender itu nanti untuk yang dimasak. Setelah itu panggang cacahan tempe dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Iya. Kenapa di oven? Kenapa nggak digoreng gitu, Bunda? Kalau digoreng itu mempengaruhi ke rasa ya. Minyaknya itu nanti mengaruhi ke rasa es krimnya. Es krimnya nanti ada rasa minyak gorengnya. Tempe yang sudah di oven akan berubah warna menjadi kuning keemasan dan memiliki tekstur garing. Sementara untuk adonan utama es krim, tempe harus dihaluskan terlebih dahulu menggunakan blender. Berarti yang ini yang masuk ke dalam si tempenya itu? Ke si tempe, ke si es krimnya itu ya? Iya. Wah. Es krimnya pakai tempe, terus toppingnya tempe yang dicincang itu tadi. Oke.
Setelah itu, saring tempe yang sudah berbentuk seperti jus buah ini. Campur susu UHT, kental manis, gula, garam, dan tepung jagung. Bu, ini berarti langsung bisa dicetak atau gimana, Oh, Bu? enggak bisa. Ini harus dibekukan sebentar. Sekitar 80% bekunya. Terus nanti dikerok ya. Kalau sudah di 80% bekunya dikerok, kemudian dikasih pengembang, kemudian di mixer. Tujuannya apa? Supaya kental. Pendinginan awal membantu pembentukan kristal es yang sangat kecil. Kristal es yang kecil akan memberikan tekstur es krim yang lebih lembut dan halus saat dikonsumsi. Setelah itu tambahkan sodium polifosfat atau SP sebagai langkah terakhir membuat es krim tempe. Naiknya lumayan jauh ya. Ini saya baru pertama kali bikin es krim. Apalagi pakai tempe benar-benar baru pertama kali. Ini sedikit lagi. Setelah jadi, adonan ini dapat divariasikan dengan beragam rasa sesuai selera. Yang paling disukai di tempat ini adalah rasa original, rasa stroberi, dan rasa coklat. Untuk es krim tempe stroberi, tambahkan selai stroberi untuk menambah cita rasa. Sedangkan untuk es krim tempe coklat, tambahkan butiran-butiran coklat. Jangan lupa taburkan tempe yang telah di oven sebelum dibekukan. Di sini, es krim tempe dibanderol seharga Rp5.000 setiap kemasan. Yang pertama karena rasanya juga sih, karena rasanya enak. Dia kayak proteinnya tinggi, sehingga bagus juga buat anak-anak kecil. Akhirnya, kedua produk dari tempe sudah selesai. Dan ini waktu yang saya tunggu-tunggu, pembuktian rasa. Yang saya suka ini tuh karena potongan tadi menggunakan bantuan mesin ya. Dia jadi tuh teksturnya rata sama di setiap potongan keripik tempe ini. Dan kalau rasanya terserah, original bisa, mau pakai bumbu-bumbu balado dan lain sebagainya, atau mau pakai daun jeruk misalkan juga bisa. Kalau yang ini versi original. Saya suka karena benar-benar berasa original, berasa tempe banget. Oh, lagi cocok buat ngemil atau buat tambahan ketika lagi makan nasi. Mantap. Kira-kira bagaimana ya rasa es krim tempe? Suapan pertama itu terasa ada slightly tempenya dari si taburannya ini nih. Nah, begitu sudah ditelan, aftertaste-nya itu berasa dari si adonan ini. Hal yang menyenangkan buat saya baru pertama kali nyobain es krim tempe, saya pikir bakal, kayaknya agak kurang cocok, ternyata cocok. Dalam sehari, tempat ini mampu menjual sekitar 30-100 bungkus tempe crispy yang dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Sementara untuk es krim tempe, penjualan masih terbatas di sekitar kawasan Malang, Jawa Timur karena kendala pengiriman. Wajar saja, es krim mudah mencair pada suhu ruang. Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Malang, Jawa Timur.